Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian, karena materinya kita membahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, para jamaah di sini siapa yang sudah pernah menggunakan yang namanya AI? Sudah pernah? Oh, iya. Ibu-ibu sudah pernah, Ibu? Pakai chat GPT, betul sekali ya. Masnya menggunakan apa, Mas? Chat GPT juga ya. Atau di sini ada yang menggunakan Google Assistant, Google Maps ya. Google Maps itu juga termasuk kecerdasan buatan. Nah, tapi yang menarik di sini adalah kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini itu untuk dakwah Islam, gitu ya. Nah, di sini saya tulis teknologi dan Islam, peluang dan tantangan kita sebagai umat Muslim pada atau dalam era digital, gitu. Nah, ini sebelumnya saya ingin memohon maaf terlebih dahulu karena keterlambatan saya. Jadi karena tadi ada kesibukan yang cukup di kantor sehingga perjalanan saya dari rumah ke sini cukup memakan waktu. Oke. Nah, kita langsung next saja. Ini saya kenalkan diri saya dulu, saya Vicky Apriko. Jadi kalau untuk berbicara tentang Muhammadiyah, saya sekolah di Jakarta, itu SMP-nya Muhammadiyah. Dulu ketika SMP saya menjadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM dan juga menjadi ketua Hizbul Waton. Waktu itu saya double job ya. Lalu ketika SMK, saya juga alhamdulillah di SMK Muhammadiyah 15 Jakarta, di Muhammadiyah juga itu menjadi ketua Hizbul Waton. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Muhammadiyah, insya Allah kurang lebih saya masih lumayan ingat gitu ya. Kenapa? Karena kurang lebih 6-7 tahun saya banyak berkecimpung di organisasi Muhammadiyah. Lalu lulus dari SMK, saya kurang lebih 3 bulan itu juga mengabdi pada organisasi pemuda Muhammadiyah di Jakarta Selatan ketika itu. Alhamdulillah belajar juga menjadi wakil ketua meskipun masih muda ketika itu ya. Lalu setelah itu saya akhirnya berangkat ke salah satu pondok pesantren yang lumayan besar. Bukan lumayan, sangat besar ya. Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya memang tidak mondok di sana, tapi saya kuliah selama 4 tahun di sana di Universitas Darussalam Gontor, mengambil jurusan Teknik Informatika atau IT. Jadi unik, di Gontor itu ternyata memiliki jurusan IT. Saya pun ketika itu baru tahu. Dan ternyata umurnya masih seumur jagung. Masih kurang lebih umurnya masih 2 tahun jurusannya saya seperti itu. Jadi saya masuk tahun 2016 dan lulus ketika Covid 2020. Dan kalau berbicara tentang pengalaman kerja, pengalaman organisasi, itu sudah lumayan banyak Bapak Ibu. Jadi kalau saya berbicara di sini tentang teknologi, nggak usah khawatir karena sumbernya jelas, pendidikan saya jelas. Jadi insya Allah saya tidak akan menyesatkan Bapak Ibu semuanya untuk menggunakan teknologi yang baik dan benar itu seperti apa, gitu nggih. Saya baru 7 bulan di Semarang ini, jadi saya sedang beradaptasi juga karena saya kebetulan pindah dari Jakarta ke Semarang ini, pindah kerja seperti itu. Oke, itu mungkin sedikit kenalan saya. Sekarang kita akan masuk ke poin pembahasan. Jadi ada 6 pembahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini.
Pertama, latar belakang masalah, apa sih yang menjadi pemicu atau menjadi masalah kita umat manusia di belahan dunia manapun, kok bisa muncul sebuah teknologi, sebuah aplikasi, sebuah platform yang bisa menyesatkan manusia, yang menjauhkan kita dari Al-Quran dan hadis, yang menjauhkan kita dari akidah Islam. Itu kok bisa ada? Dari mana asalnya? Apa sumbernya? Nah, itu nanti kita akan cek. Terus yang kedua, sebelum kita berbicara tentang teknologi saat ini, Islam pun memiliki peradaban teknologinya sendiri, yang nanti disebut peradaban Golden Age atau zaman kejayaan atau zaman keemasan. Gitu nggih. Keren ini, Golden Age namanya. Lalu yang ketiga, kita akan sedikit membahas tentang world view. World view artinya, ada yang tahu mungkin? World, dunia, view, melihat, pandangan. Jadi kita akan belajar cara pandang kita sebagai umat Islam terhadap agama kita itu seperti apa. Terus yang keempat, kita mulai klasifikasikan tentang teknologi yang baik dan tidak baik menurut ajaran Islam itu seperti apa ya. Apakah mungkin kita selama ini pernah menyentuh itu atau pernah melakukan itu? Maka setelah kajian ini bertaubatlah gitu ya. Harapannya seperti itu. Terus yang kelima, apa itu AI? Ini saya dikasih tema sama panitia, itu cukup berat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita membahas tentang AI, kecerdasan buatan. Dan bagaimana cara menggunakannya untuk dakwah Islam? Ini menarik ya. Sebuah pertanyaan yang menarik, gimana caranya ya? Nanti kita akan ulas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita langsung masuk saja ke latar belakang masalah kita. Jadi di sini saya mengambil permasalahan munculnya platform-platform aplikasi yang tidak baik. Itu adalah karena para ahli atau kita sebutnya programmer, ahli IT, itu mereka tidak memiliki cara pandang atau worldview yang islami, sehingga memunculkan sebuah platform aplikasi yang sangat merugikan dan menjauhkan umat manusia dari akidah Islam. Jadi di Universitas Darussalam Gontor itu kami para calon-calon ahli IT itu digembleng, didoktrin tentang worldview Islam. Kenapa? Karena kalau kami tidak melaksanakan itu, teknologi itu sangat luas dan sangat mudah untuk menipu manusia-manusia. Setuju nggak? Setuju ya? Gampangnya aja, misal ada dokumen yang masuk ke WhatsApp Bapak Ibu sekalian, dan ternyata dokumen tersebut adalah sebuah phishing atau dokumen ilegal yang tujuannya untuk apa? Mengambil data Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk ke mana? Ke bank, ke tabungan-tabungan, data pribadi, akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, dipinjolkan, seperti itu. Itu hal yang sepele. Bagi kami, para ahli IT, itu sangat mudah untuk membuat itu Bapak Ibu. Ya, sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita umat manusia, khususnya di Indonesia, literasi digital kita masih sangat rendah. Jadi dikasih hal-hal yang berbau misalkan dapat bonus kalau klik ini, kita langsung tergiur, diklik, diarahkan kemana-mana, akhirnya data kita hilang semuanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan para ahli yang di bidang teknologi itu memanfaatkan kecerdasan dan kepintarannya untuk apa? Untuk menipu, untuk merugikan orang lain demi keuntungan dia sendiri. Kalau saya memiliki worldview sebagai orang barat yang menganggap teknologi ini adalah netral, terserah manusianya mau ngapain, kalau ada yang dirugikan,
maka salahnya dia sendiri, bukan salah saya sebagai pembuat aplikasi. Gitu ya. Inilah pentingnya worldview yang Islami, cara pandang kita melihat sesuatu itu berdasarkan ketuhanan, berdasarkan kemanusiaan. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak Islami, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke sejarah perkembangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik ketika saya ulik kembali pembelajaran saya dulu. Ternyata Islam itu pernah jaya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologinya. Ketika apa? Ketika zaman dinasti Abbasiyah abad ke-7. Zaman yang disebut zaman keemasan Islam atau Golden Age of Islam. Khalifahnya ketika itu Harun ar-Rasyid membangun sebuah rumah kebijaksanaan yang di dalamnya itu adalah ilmuwan muslim yang ketika itu sangat-sangat populer. Siapa? Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Al-Khwarizmi itu ilmuwan muslim yang menemukan apa ya? Ada yang tahu nggak? Angka. Tadi ada yang menyebut angka. Luar biasa, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Al-Khwarizmi sering dengar ya Bapak Ibu ya? Ya. Selain angka apa lagi? Al-Jabar. Itu yang jawab luar biasa. Terima kasih ya. Oke. Kalau Ibnu Sina menemukan apa? Kedokteran. Terima kasih Ibu. Luar biasa pembelajaran sejarahnya. Ada lagi selain kedokteran? Oke, jadi ilmuwan muslim yang tadi disebutkan itu Al-Khwarizmi betul sekali menemukan istilahnya bukan angka tapi metode hitung yang bernama Al-Jabar, gitu ya. Oke, kita akan sedikit kulik nih tentang Al-Khwarizmi itu siapa sih. Nah, Al-Khwarizmi itu adalah bapak Al-Jabar dunia. Kenapa? Apa kaitannya dengan teknologi? Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, teknologi yang kita gunakan saat ini, laptop yang saya gunakan saat ini, itu awal mulanya adalah angka 0 dan angka 1. Ya. Atau istilahnya adalah istilah bilangan biner, BINER. Gitu ya. Jadi semua yang ada di dalam mesin ini itu isinya 010101. Ya. Jadi awal mulanya itu. Dan siapakah yang menemukan angka 0? Siapakah yang menemukan angka 1? Ya Al-Khwarizmi ini. Gitu ya. Jadi beliau bukan hanya berkontribusi pada astronomi, geografi, tapi yang paling penting adalah matematika. Kenapa? Karena teknologi itu kalau tidak ada matematika maka tidak ada teknologi. Gambarannya seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin di SD atau di SMP belajar tentang aljabar, persamaan linier, persamaan kuadrat gitu ya. A, B, X, Y. Nah, inilah yang menemukan Al-Khwarizmi. Jadi ketika saya belajar di Gontor itu, oh ternyata yang pertama kali memicu adanya teknologi ya ilmuwan muslim ini, Al-Khwarizmi, gitu ya. Lanjut, kita bicara sekarang tentang Ibnu Sina. Nah, ini tambahan aja, karena kebetulan beliau satu angkatan tuh di zaman keemasan Islam ya bersama Al-Khwarizmi. Bapak kedokteran modern. Jadi karyanya beliau itu yang bernama Al-Qanun fi Al-Talib, buku pengobatan. Itu buku pengobatannya sampai saat di sini mungkin ada yang berprofesi sebagai dokter atau perawat.
Tidak ada ya? Kalau ada mungkin menarik, karena mungkin ketika belajar kedokteran di universitas negeri atau swasta yang tidak Islam gitu ya, mungkin tidak dapat pembelajaran ini. Tapi saya yakin buku beliau itu sampai saat ini masih dijadikan referensi oleh kedokteran-kedokteran di dunia. Betapa luar biasanya ilmuwan-ilmuwan muslim sebelum terjadinya abad kekosongan, sebelum terjadinya runtuhnya Konstantinopel, sehingga runtuhnya juga keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh ilmuwan muslim gitu ya, sehingga dicap oleh orang-orang barat bahwasanya ini punya kita gitu ya, ini punya saya, ini punya kami orang-orang barat, orang-orang non muslim gitu. Jadi Bapak Ibu juga perlu ingat bahwasannya seluruh ilmu pengetahuan yang kita punya saat ini itu berasal dari ilmuwan muslim. Itu yang ingin saya sampaikan gitu ya. Next. Nah, berbicara tentang worldview Islam. Nah, ini saya baru dapat ketika saya berkuliah di Gontor, berbicara tentang konsep Tuhan, konsep realitas, konsep ilmu, konsep etika, konsep tentang diri manusia. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya sebagai ahli IT gitu ya, anggaplah saya seorang ahli IT yang bisa membuat aplikasi apapun, saya tidak memiliki konsep-konsep yang disampaikan oleh Naqib Al-Atas ini sebagai worldview Islam. Ya jadinya seperti tadi, muncul aplikasi judi online, muncul konten-konten pornografi, muncul penyebar berita bohong atau hoax gitu ya. Tapi ketika saya sebagai ahli IT memiliki konsep ini, maka apa yang ada di kepala saya? Bagaimana saya membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya supaya pinggangnya nggak pegel. Itu penelitian S1 saya. Jadi saya membuat sebuah aplikasi, ya, itu penelitian dengan kesehatan, bikin aplikasi supaya nih pinggang kita nggak pegel. Akhirnya saya buat sebuah alarm di handphone, aplikasi alarm beserta panduan-panduannya. Bermanfaat nggak Bapak Ibu? Bermanfaat. Jadi asas kebermanfaatan inilah yang akhirnya dimiliki oleh kami para ahli IT dari Universitas Islam sebagai orang muslim. Bagaimana caranya saya membuat aplikasi membantu orang-orang yang belum bisa belajar Al-Quran, keterbatasan waktu di rumah sehingga dia hanya bisa memiliki laptop atau handphonenya saja. Banyak akhirnya kan aplikasi-aplikasi belajar Quran yang tersebar di Play Store ataupun App Store seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu perlu dicatat sekali lagi bahwasanya kita melakukan segala sesuatu, bukan hanya saya aja sebagai orang IT, tapi mungkin sebagai pedagang, tapi mungkin sebagai guru, sebagai perawat, dokter, polisi, tentara, apapun profesinya, kita kembali ke konsep yang disampaikan oleh Naqib Al-Atas ini, gitu ya. Oh, kalau saya melakukan perbuatan ini, apa ya tanggapan Tuhan, gitu ya. Oh, kalau saya melaksanakan ini, apakah ini ilmu yang benar? Apakah ini beretika? Apakah ini bermanfaat untuk manusia? Nah, itu teman-teman Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ingat dan dalami. Jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas ya? Oke. Kita sekarang masuk ke teknologi baik versus tidak baik, manfaat atau maslahah, dan mudarat atau kerugian. Nah, ini udah nggak asing lagi pasti, kita semua sudah tahu lah, gitu ya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan adalah
Teknologi yang baik menurut ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama, memberi manfaat positif, gitu ya. Mengandung nilai ibadah, yang nggak harus bikin aplikasi tentang Quran, hadis, nggak harus. Bikin aplikasi tentang bagaimana caranya orang bisa beramal dengan mudah, itu juga bisa. Bagaimana membantu orang-orang disabilitas mungkin yang tidak bisa melihat, gitu ya. Dia jadi bisa melihat dengan adanya tongkat teknologi, itu memberi manfaat juga. Dan juga mengandung nilai ibadah karena membantu dia. Meningkatkan kesejahteraan umat dan ramah lingkungan. Pasti, karena lingkungan juga milik Allah, gitu ya. Saya juga menjadi guru, pengajar di SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa. Ada salah satu materi saya tentang pembuatan animasi dan game, itu belajar tentang bagaimana menjaga laut. Saya sampaikan ke anak-anak SD, bagaimana sih cara menjaga laut, gitu ya. Allah telah menciptakan pantai dan laut yang indah. Caranya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Itu yang paling penting. Kenapa? Ada sebab, ada akibat, gitu ya. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan ikan-ikan terganggu. Mungkin juga dengan sampah tersebut ada yang mengandung racun. Hewan itu juga makhluk Allah, makhluk hidup. Kalau kita membunuh mereka dengan cara yang tidak baik atau tidak disarankan atau tidak halal, maka kita berdosa. Gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi dari keempat poin ini, insya Allah jika memang kita mampu membuat sebuah teknologi dengan dasar 4 ini, maka insya Allah pahalanya terus berulang tuh. Makin tambah, makin tambah, makin tambah, gitu ya. Next. Nah, ini saya berikan contoh sedikit aja. Al-Quran digital pasti. Tapi kok ada Al-Quran digital yang kita mau baca Al-Quran harus bayar, bahasanya infak, gitu ya. Ya, jadi aplikasi itu disimpan di Play Store ataupun App Store itu tidak gratis, Bapak Ibu. Ada biayanya, dan biayanya cukup lumayan, kisaran jutaan ada. Jadi terkadang developer atau pembuat aplikasi itu mungkin kekurangan investor, gitu ya, atau memang juga ingin membangun bisnis Al-Quran digital, gitu kan. Karena kan seharusnya tidak apa-apa kita sebagai pembuat Al-Quran digital, silakan digunakan, mungkin trial 3 bulan gratis, setelah itu berbayar dengan fitur-fitur tertentu misalkan, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita juga membantu dia untuk apa? Lebih semangat lagi, yuk aplikasinya dibagusin lagi, gitu ya. Tapi kalau nggak mau berbayar, ya udah, silakan cari aplikasi yang gratis, gitu ya. Walaupun ada iklan, ya, ada iklannya. Aduh, ganggu banget nih. 5 detik, 10 detik saya nungguin dulu. Mau cari surat Ar-Rahman aja nunggu 10 detik, gitu ya. Ya itulah kenapa mereka pasang iklan, supaya apa? Ada pemasukan, gitu ya. Terus aplikasi sholat, mengingatkan sholat. Sering ya, sekarang Bapak Ibu yang sudah install di handphonenya aplikasi sholat, sudah semua? Ada yang belum? Merasa belum? Kalau belum, install sekarang. Kenapa? Aplikasi itu saat ini itu menjadi pembantu kita, gitu ya. Terkadang mungkin kita di tempat yang tidak memiliki jam, gitu ya, atau kita nggak pegang jam tangan, atau di handphonenya sedang mati, maka aplikasi tersebut bisa membantu untuk mengingatkan kita sholat. Bahkan kadang aplikasi sholat sekarang sudah ditambahi apa? Pengingat Quran surat Ar-Rum ayat 71. Bunyinya begini, artinya begini, gitu ya. Di bawahnya selamat tidur, gitu ya. Mimpi indah, gitu. Terus yang terakhir ada alat kesehatan canggih. Nah, inilah
bukti bahwasannya ilmu yang disampaikan oleh ilmuwan kita Ibnu Sina sampai pada saat zaman modern ini itu bermanfaat. Mungkin di antara kita belum pernah merasakan sakit gitu ya. Tapi orang tua kita, nenek kita, kakek kita sudah pada tahap mereka harus sakit gitu ya. Dan membutuhkan alat-alat kesehatan yang canggih. Dengan alat kesehatan tersebut memang itu hanya ikhtiar kita dari dokter, kita sebagai manusia berharap supaya sembuh. Tapi kembali lagi bahwasanya hidup kita adalah milik Allah, gitu ya. Jadi dengan alat kesehatan secanggih apapun itu hanya sebuah ikhtiar, percobaan, gitu ya. Kita mencoba, yuk bisa sembuh, Bismillah dengan alat kesehatan yang canggih ini, gitu ya. Memang biasanya alat kesehatan yang canggih ini harganya cukup lumayan mahal gitu ya, pasti, karena bikinnya juga nggak mudah gitu. Oke, next lagi. Nggak kerasa udah jam 19.11. Ini teknologi yang tidak baik menurut ajaran Islam, membawa kerusakan atau mafsadah, mufsid gitu ya, mengandung unsur haram atau maksiat, membuat manusia lalai dari ibadah, menyebabkan ketidakadilan sosial, merusak lingkungan. Nah, ini poin yang menurut ajaran Islam ini tidak baik. Jadi Bapak Ibu kalau saat ini memiliki aplikasi yang membuat lalai ibadah, misal gitu ya, waktunya azan tapi ternyata masih scroll TikTok gitu ya. Jadi kan TikToknya nggak salah, ya kan? TikToknya nggak salah, tapi karena kita karena TikTok itu kita jadi lalai, maka TikToknya juga ikutan salah karena kita, gitu ya. Punya WhatsApp, tapi asik-asikan chat-chatan, teleponan, lalai waktunya nanti sholat tarawih, tanggung, penting kerjaan, gitu ya. Nah, itu jadi lalai. Sarannya apa? Perbaiki diri kita atau hapus itu aplikasinya, ya, uninstall aplikasinya kalau memang bikin kita lalai, gitu ya. Next, saya langsung masuk ke contoh hoax, judi online, pornografi. Itu sudah 100% pasti teknologi yang tidak baik menurut ajaran Islam. Oke, lanjut. Nah, kita langsung masuk ke materi utama, penggunaan AI untuk dakwah Islam. Nah, Bapak Ibu sebelum saya lanjut, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang AI? Boleh disampaikan nggak ke saya? Masnya mungkin? Jawab aja nggak apa-apa Mas. Saya butuh point of view nih. Iya, itu singkatannya. Betul, itu artinya. Database besar. Kita bisa akses infonya. Udah. Oke, terima kasih. Dari yang sebelah kanan saya, AI itu apa sih? Monggo, Mas atau Pak? Ibu-ibu atau kakak, Mbak, ada yang bisa jawab AI itu apa? Tidak ada ya? Nah, jadi kalau kita bicara artificial intelligence itu sangat luas. Salah satunya adalah kecerdasan buatan itu ada subnya yang bernama machine learning, ya, machine learning. Jadi mesinnya itu dia belajar. Contoh mungkin Bapak Ibu pernah lihat video atau film, ada robot yang mungkin menyerupai manusia, betul?
ya. Itu salah satu hasil AI tingkat tinggi yang saat ini hampir sudah diselesaikan oleh Cina dan Amerika, ya. Jadi di Cina dan Amerika itu mereka sudah membuat robot yang bisa menemani di rumah, gitu ya. Itu ada. Nah, jadi di Amerika juga sudah ada mobil tanpa awak. Jadi Grab, Gojek itu, Grab Car atau GoCar itu di Amerika sudah ada yang tidak ada supirnya. Jadi cukup pakai aplikasi, masuk mobilnya dianterin sampai tujuan, gitu ya. Saya kemarin lihat di vlognya Jerome Pauline. Tahu ya Jerome Pauline ya? Yang ahli matematika itu. Dia aja yang secerdas itu kaget. Ternyata di Amerika sudah ada go-kart tanpa awak, gitu ya. Apalagi kalau ada di sini. Di sini agak susah karena lalu lintasnya chaos ya, rusuh. Kalau di Amerika kan tertib ya. Nah, jadi kita kembali ke penggunaan AI untuk dakwah Islam. Ada yang namanya chatbot dakwah interaktif. Bapak Ibu mungkin di WhatsApp kalian atau Bapak Ibu semuanya sudah ada yang namanya Meta AI. Betul? Sudah ada ya? Sudah ada Pak? Nggak tahu ya. Jadi silakan yang belum ada diupdate. Itu ada namanya Meta AI. Tanya-tanya tentang Islam apapun di situ bisa. Sekarang, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ragu, boleh tanyakan sumbernya apa. Saya sering cek tentang Quran, tentang hadis, tentang yang kemarin Nifsu Sya'ban gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Dia jawab benar, gitu ya. Tapi namanya sebuah mesin itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna 100%. Pasti banyak memiliki kesalahan. Ya, oleh karena itu mereka hanya alat untuk kita membantu kita belajar gitu ya. Ternyata sudah azan. Tinggal dikit lagi, sebentar lagi saya tutup. Yes, siapa? Jadi ini pertama ada chatbot dakwah interaktif seperti WhatsApp atau Telegram, sekarang sudah ada AI-nya. Konten dakwah berbasis AI. Nah, jadi kayak video ceramah pendek untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube Short. Nah, itu bisa dibuat menggunakan AI. Cukup kita ketik gitu ya. Istilahnya ini ada 3 teknologi yang digunakan. Ada DALL-E, Eleven Labs, Synthesia gitu ya. Mungkin pernah lihat ada gambar-gambar diketik aja langsung muncul orang meninggal, yang sudah meninggal dengan ada fotonya saja juga bisa hidup lagi, betul ya? Nah, itulah kita juga harus belajar etika juga. Kadang ada yang memanfaatkan AI, orang tersebut sudah meninggal karena dia benci gitu ya, dibuat videonya dengan tidak baik. Nah, itu kan dia tidak punya worldview Islam yang baik gitu ya. Lanjut, juga ada yang namanya aplikasi bimbingan ibadah haji, ibadah sholat, ibadah umroh gitu ya, dan juga belajar Al-Quran. Bisa di searching di Google, namanya Tartil AI. Nah, itu menggunakan teknologi yang bernama Natural Language Processing. Jadi dari kita bicara dikonversi menjadi sebuah tulisan, namanya speech to text gitu ya. Terus juga ada AI untuk menerjemahkan dan menyebarkan ilmu Islam. Contohnya misalkan Bapak Ibu semua punya nonton YouTube gitu ya, karena nggak bisa dengerin lama-lama, langsung ditranslate aja jadi teks kita baca gitu. Itu ada Google Translate bisa, tapi Google Translate yang nyambung dengan YouTube namanya Google Translate API, atau DeepL disambungkan ke YouTube, atau Whisper. Jadi YouTube-nya ngomong, teknologinya ngetikin kalian Bapak Ibu semuanya, jadi tinggal baca gitu ya. Terus yang terakhir ada analisis data untuk strategi dakwah. Jadi content creator Muslim gitu ya, mereka juga melakukan analisis menggunakan AI.
Gimana sih yang lagi viral sekarang? Gimana sih umat muslim sekarang arahnya lagi kemana nih konten-kontennya? Dianalisa, dibuat kontennya. Seperti itu. Atau di sini contohnya menganalisis hashtag Islami yang viral dan membuat konten yang relevan, gitu ya. Jadi dengan bantuan AI, sekali lagi, AI itu adalah alat, bukan pengganti manusia. Jadi kalau ada film yang mengatakan robot nanti akan menginvasi manusia, mengganti manusia, itu mustahil. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu belajar dari otak kita. Jadi luar biasanya Allah menciptakan otak kita yang sungguh canggih ini, bahkan mesin secanggih apapun tidak akan bisa menyerupai kita, manusia. Juga ada istilah kemarin, guru akan tergantikan oleh AI. Tidak ada. Tidak mungkin. Ya. Tapi guru tersebut akan tergantikan oleh orang-orang yang tidak, guru akan tergantikan oleh orang-orang yang belajar AI. Guru yang tidak belajar AI akan digantikan oleh guru yang belajar AI. Kenapa? Bikin soal sekarang gampang, tinggal ketik. Tolong buatkan saya soal tentang geografi, dibuatkan 15 soal, langsung jadi, gitu ya. Itu canggihnya AI sekarang. Tapi untuk membantu kita, AI tidak bisa memiliki kreativitas seperti manusia. Mereka tidak punya inovasi, gitu ya. Jadi mereka hanya berdasarkan apa yang kita inputkan ke dalam database mereka. Seperti itu gambarannya tentang AI. Oke, jadi saya masuk ke kesimpulan, apapun teknologinya, baik itu yang terbaru sekarang seperti AI, semua sudah canggih secara kualitas. Hal yang perlu kita ingat adalah teknologi atau aplikasi yang ada hanyalah sebuah alat atau tools, tergantung bagaimana manusia menggunakannya dan tujuannya untuk apa. Itulah pentingnya memiliki worldview Islam, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk melakukan sesuatu demi kemaslahatan umat sesuai dengan akidah Islam. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa iyaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.